Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kerja karyawan dan pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja, semakin sedikit juga kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja di kalangan petugas kesehatan dan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Sebagai faktor penyebab, sering terjadinya karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Apa sih penyakit akibat kerja itu? Dan seberapa pentingnya pengetahuan tentang penyakit akibat kerja itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin penting yang saya akan bahas tentang penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah definisi penyakit akibat kerja, yang kedua klasifikasi penyakit akibat kerja, yang ketiga penyebab penyakit akibat kerja, yang keempat adalah jenis-jenis penyakit akibat kerja. Yang kelima adalah pencegahan penyakit akibat kerja. Oke, masuk ke poin yang pertama. Definisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Dan menurut pendapat lain, PAK, penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja. Masuk ke poin kedua, yaitu klasifikasi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu penyakit akibat kerja internal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh diri sendiri atau faktor human error, dan yang kedua adalah penyakit akibat kerja eksternal yang disebabkan oleh lingkungan kerjanya. Poin ketiga, yaitu faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah faktor fisik, seperti suara atau kebisingan yang dapat merusak pendengaran, penerangan yang kurang baik yang dapat merusak mata. Kedua adalah faktor kimia, debu yang dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan, dan gas, misalnya keracunan H2S atau CO. Yang ketiga adalah faktor biologis atau infeksi seperti virus atau bakteri, misalnya avian flu atau HIV. Yang keempat adalah faktor fisiologis yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin ataupun sikap badan yang kurang baik. Yang kelima adalah faktor mental atau psikologis seperti stres akibat kerja, hubungan yang kurang baik, tekanan dari atasan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan penyakit dari pekerjaan itu sendiri. Yang pertama adalah terjepit atau terlilit, yang kedua terkena benda panas, yang ketiga tergores ataupun terluka oleh benda yang tajam, yang keempat adalah tertimpa benda, yang kelima adalah tertabrak benda, yang keenam adalah menghirup gas beracun ataupun bahan kimia yang lainnya. Next, jenis-jenis penyakit akibat kerja. Yang pertama, cedera. Cedera ini bisa disebabkan oleh tertabrak benda ataupun terjatuh dari ketinggian. Yang kedua, kerusakan pendengaran. Biasanya akibat mendengar suara bising yang terus-menerus tanpa menggunakan peredam suara pada telinga. Yang ketiga, yaitu gangguan saluran pernafasan. Biasanya disebabkan oleh debu ataupun partikel besi yang terhirup karena tidak menggunakan masker. Yang keempat, kanker. Kanker ini biasanya terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Yang kelima adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh terkena bahan-bahan kimia yang membuat kulit iritasi maupun luka bakar. Poin yang terakhir, yaitu pencegahan penyakit akibat kerja. Ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan berkala, yang kedua pemeriksaan kesehatan khusus, yang ketiga adalah pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis. Dan itulah penjelasan singkat dari saya tentang penyakit akibat kerja. Pakailah selalu alat pelindung diri kalian pada saat bekerja untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan mencegah penyakit akibat kerja. Untuk teman-teman, tolong ya like, share, and subscribe.
Terima kasih. Semoga bermanfaat.